Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini dan majelis pengurus di tempat ini yang masih mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang dimana saya sudah siapkan di dalam Alkitab kita, yaitu di Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Kita ketemu sama Bapak Ibu. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Karena asiknya lagi bermasalah, jadi kita membuka Alkitab kita masing-masing. Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Sudah ketemu semua? Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-8, nanti Bapak Ibu yang ke-9 sampai yang terakhir. Keluaran 17 ayat 8 sampai ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Amin. Dikatakan bagi kita, berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop atau bagian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, di mana kalau kita bisa melihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa bangsa Israel ini baru saja keluar dari tanah perbudakan atau dari Mesir. Dan dalam mereka bisa keluar dari tanah Mesir ini atau tanah perbudakan ini, kalau kita melihat tidak ada namanya peperangan baru mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tetapi campur tangan Tuhan, atau karena Tuhan sendiri yang berperang melawan bangsa Mesir 100%. Jadi tanpa ada campur tangan bangsa Israel, tidak ada namanya mengangkat pedang, tidak ada mengangkat tombak, mengangkat panah dan sebagainya macamnya. Tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang berperang untuk bangsa Israel atas bangsa Mesir. Sehingga pada waktu itu, kalau kita melihat ke belakang, kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, sehingga orang Israel ini boleh keluar dari bangsa Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, tetapi beda halnya pada perikop ini, di mana bangsa Mesir, bangsa Israel, di sini dikatakan bahwa dia akan melawan bangsa Amalek. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, kita bisa membedakan antara bangsa Mesir dan bangsa Amalek ini. Kalau bangsa Mesir karena bangsa yang selama ini dijajah, diperbudak, dan di situ dia tidak pernah melakukan peperangan sama sekali. Jadi dia untuk mengangkat pedang, untuk mengangkat tombak ini mungkin masih kaku dan mungkin belum lihai dalam menggunakannya. Tetapi beda halnya dengan bangsa Amalek, di mana bangsa Amalek adalah bangsa yang ahli di dalam berperang. Bangsa yang dimana sudah mengetahui atau memiliki strategi di dalam peperangan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Ulangan 25 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19,
Di situ bahwa dikatakan bangsa Amalek memiliki strategi berperang. Mereka menyerang orang-orang lemah dari belakang, dan kalau kita melihat bahwa mereka itu cukup matang, cukup mahir di dalam pertempuran. Tetapi bangsa Israel ini bangsa yang sebenarnya tidak tahu berperang, karena dia baru saja keluar, dan selama dia keluar dari tanah penjajahan atau tanah Mesir ini, itu 100% campur tangan Tuhan. Nah, bagaimana keadaan pada waktu itu? Apakah harapan bangsa Israel untuk menang dari orang Amalek ini atau melawan orang Amalek ini ada gitu? Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pada waktu kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, mungkin bangsa Israel bertanya-tanya, apakah mungkin kita bisa menang melawan bangsa yang sudah ahli atau sudah mahir di dalam berperang, bertempur, dan mereka memiliki strategi yang hebat. Tetapi kita tidak kita tidak pungkiri dan kita tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa menyertai mereka. Mungkin pada waktu mereka di Mesir itu Tuhan yang berperang atas mereka. Tetapi walaupun di sini Tuhan menyuruh mereka untuk berperang, tetapi pasti yang pertama kali berperang adalah Tuhan. Cuma melalui bangsa Israel ini. Kalau bedanya kan, kalau yang pertama itu 100% Tuhan yang berperang. Tetapi kalau ini mereka yang disuruh berperang, tetapi dengan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada saat itu kondisi bangsa Israel di dalam keadaan kondisi yang sangat mengalami keputusasaan. Kondisi yang dimana pada saat itu mereka mengalami ketidakberdayaan. Tetapi di dalam kondisi yang sangat putus asa, tidak berdaya, mengalami kelemahan, malah Tuhan menyuruh mereka berperang. Berperang melawan bangsa yang menurut mereka bangsa yang hebat. Dan di situ dikatakan bahwa Yosua disuruh oleh Musa atau diperintahkan oleh Musa untuk memilih orang-orang yang ikut berperang. Nah, ketika Yosua memilih dan Yosua memimpin bangsa Israel untuk berperang, pertama Bapak Ibu, pasti banyak pertanyaan yang dilontarkan mungkin pada saat itu. Mungkin ada juga mungkin tanya jawab, atau mungkin pada saat itu bangsa Israel ngomong ke sesamanya, kenapa kok malah Yosua, kenapa bukan Musa yang memimpin bangsa itu? Kenapa harus Yosua yang memimpin bangsa itu untuk berperang? Mereka sudah mengalami kondisi yang putus asa, ditambah lagi pemimpinnya malah ganti gitu. Bukan Musa yang memimpin mereka untuk berperang, tetapi kenapa malah Yosua yang berperang, memimpin mereka berperang? Pasti banyak yang bertanya-tanya, pasti banyak yang debat satu sama lainnya. Tetapi pasti banyak juga yang berpikiran, wah pasti karena kita tidak mungkin menang, karena kita tidak mungkin ada harapan untuk menang, makanya Musa ini kabur. Musa ini tidak mau berperang. Musa ini tidak mau memimpin mereka untuk berperang. Pasti Musa ini takut. Pasti Musa ini mau meninggalkan kita, mau mencari aman diri sendiri, mau melarikan diri supaya dia selamat. Mungkin ada juga yang berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di sini kalau kita melihat di dalam ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi, ketika Yosua yang memimpin peperangan, rakyat ini mulai gelisah Bapak Ibu. Dan kenapa bukan Musa? Kenapa Musa malah naik? Di dalam pembacaan kita tadi, kenapa Musa malah naik ke bukit? Dan kalau kita melihat apakah sedemikian kacaunya atau sedemikian putus asanya sehingga tidak ada harapan untuk mereka menang, sehingga Musa melarikan diri. Tapi tidak seperti itu. Jadi Musa ini tidak melarikan diri atau meninggalkan bangsa Israel supaya dia selamat seorang diri. Tetapi berbeda yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak lari, Musa tidak kabur, Musa tidak menyelamatkan diri. Tetapi Musa tahu kunci kemenangan dari peperangan ada di tangan Tuhan. Jadi Musa ini mengetahui bahwa kunci peperangan yang mereka lakukan ada di tangan Tuhan. Makanya di situ dikatakan bahwa kalau kita melihat jumlah tentara orang Israel dan berdasarkan strategi dan lain sebagainya, di sini mustahil untuk menang. Tetapi Musa tahu bagaimana Allah berperang, dan walaupun ini meminta mereka untuk berperang, sebenarnya itu Allah berperang untuk mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus,
Karena Musa tahu bahwa kemenangan itu hanya di dalam Tuhan, pada saat itu dia naik ke dalam bukit itu, ke atas bukit itu, dan di sana dia berdoa, Bapak Ibu. Dia tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Makanya nanti tema kita di sini adalah Musa CS ya. Kalau di sini kan ada 3 orang tadi. Jadi saya kasih tema Musa CS menghadapi peperangan rohani. Bukan Ferdi Sambo CS ya, tetapi Musa CS, Bapak Ibu. Temanya nanti yaitu adalah Musa CS menghadapi peperangan rohani. Nah, berikutnya, di balik semua itu, kunci kemenangan bukan hanya di medan perang, Bapak Ibu. Kunci kemenangan itu berasal dari doa yang dilontarkan atau doa yang dilakukan oleh Musa CS. Dan di situ, Bapak Ibu, kelihatannya kalau kita melihat, kelihatan peranan kunci doa, dan itulah kekuatan dari doa. Apa yang begitu hebat sehingga mereka bisa menang? Seharusnya kan begini, Bapak Ibu. Kalau orang berperang itu pasti yang disorot itu tentaranya. Kedua mungkin tentaranya hebat atau tidak gitu. Terus kedua mungkin pemimpinnya. Pemimpinnya ini bisa nggak memimpin mereka untuk berperang? Hebat nggak? Handal nggak? Atau memiliki strategi tidak? Pasti yang disorot orang atau dilihat banyak orang pasti itu kekuatannya seberapa. Tetapi kalau kita melihat di sini, justru malah yang disorot di dalam Alkitab bukan tentara yang berperang, bukan Yosua yang berperang, bagaimana taktiknya, bagaimana strateginya, bagaimana senjata-senjata yang dipakai. Tetapi di sini di dalam Alkitab yang disorot di dalam Alkitab apa? Di sini dikatakan bahwa Musa. Perikop ini tidak mencatat betapa sulitnya Yosua berperang, tetapi Alkitab saat ini sedang fokus kepada Musa yang berperang di dalam doa syafaatnya. Kalau kita melihat apa sih kesulitan daripada doa itu, seharusnya kan lebih sulit pada waktu mereka berperang, karena mereka berhadapan langsung. Tetapi kenapa Alkitab tidak mencatat kesulitan-kesulitan Yosua pada waktu berperang, tetapi malah mencatat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Musa pada waktu dia naik ke bukit itu. Yang pertama dikatakan situ, Musa berdoa. Kalau kita melihat doa itu sulitnya apa? Kalau saya berdoa, kalau di rumah begitu, kalau saya berdoa paling lama ya nggak sampai 10 menit lah. Itu sudah paling lama menurut saya. Kadang kalau kan sekarang ini kan tidurnya agak malam. Jadi kalau saya berdoa, saya harus mute TV biar nggak ada suaranya, saya berdoa. Paling lama itu 10 menit. Paling lama. Jadi apa sih susahnya doa? Apa sih sulitnya doa? Sehingga itu menjadi sorotan di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa tidak peperangan itu yang disorot? Tetapi kenapa harus Musa yang disorot? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kalau hanya berdoa dan berlutut, mungkin kita bisa mengatakan tidak susah. Tidak susah, Pak. Orang cuma berdoa, paling tutup mata 5 menit selesai. Paling berlutut sebentar selesai. Tidak susah. Benar. Memang tidak susah, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana di sini Musa CS dalam menghadapi peperangan rohani ini? Yang pertama yang itu adalah di dalam doa itu adalah konsistensinya, yaitu ketetapan. Jadi kalau kita melihat di dalam perikop-perikop pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat Musa menjadi letih, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bayangkan waktu Musa ini letih, pada waktu Musa capek, di situ kan kalau tangannya Musa diangkat, bangsa Israel menang. Tetapi pada waktu tangannya Musa diturunkan, bangsa Israel kalah. Berarti kan ada letih, ada kecapean yang dialami oleh Musa. Peperangan rohani yang dialami Musa pada waktu dia berdoa. Pada waktu dia letih, kalau dia langsung putus asa, ngapain sih saya berdoa lagi? Ya biarin aja lah, kan ada Yosua yang di sana. Biarin aja, pasti Tuhan bekerja, pasti Tuhan bertindak. Kalau Musa kalah di dalam peperangan rohani ini, tentu bangsa Israel tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi di sini Musa tetap di dalam keletihannya, dia tetap konsisten. Dia tidak mundur, dia tidak menyerah.
Dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya ada sedikit kesaksian seperti ini. Ini nyata Bapak Ibu ya, dengan saya karang ya. Karena dalam mencari pekerjaan ini kan cukup sulit gitu kan. Sudah ngelamar di mana-mana, istri saya kan sudah ngelamar di mana-mana, tapi belum ada panggilan. Nah, terus saya mencoba relasi-relasi saya ini, saya mintain tolong begitu, mintain tolong. Yang punya channel-channel di rumah sakit saya mintain tolong begitu. Terus saya dapat salah satu teman yang menurut saya dia juga berpengaruh buat banyak orang begitu kan, dan ada relasi yang bisa mendukung kita untuk bekerja begitu. Pada waktu saya minta tolong, karena dia kontaknya saya tidak ada, saya hanya bisa lihat di IG-nya saja, saya komen di IG. Saya tanya kabarnya, terus saya mencoba nanya ada loker tidak gitu. Tetapi waktu saya nanya begitu, dia jawab begituan baik, karena saat ini saya lagi insoman, kata dia, lagi insoman karena dia positif virus corona begitu. Terus dia minta tolong untuk saya didoakan, minta tolong ya, minta dukungan doanya supaya saya cepat sembuh begitu. Nah, tetapi dalam kesakitannya itu dia tetap masih memberikan alamat email untuk saya mengirimkan surat lamaran begitu. Pada waktu saya diminta tolong untuk mendoakan, saya dengan cepat langsung menjawab, iya, saya dukung dalam doa supaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya sekedar pada waktu saya membalas chat seseorang ini untuk minta didoakan, terus saya doakan pada waktu itu saja. Tetapi setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, ternyata tidak sampai di situ. Kalau Musa mengalami keletihan terus dia berhenti, dan begitu juga kalau kita mengalami keletihan terus kita berhenti, dan kalau kita mengalami kejenuhan, doa ya udah kita doain sekali saja, biasanya pasti kita udah lupa. Tapi saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini tidak seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, contohnya lagi seperti ini. Kalau kita mengalami problema di dalam kehidupan kita, pergumulan di dalam kehidupan kita akan mendoakan pergumulan itu hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas bulan. Terus kita akan doakan terus. Apalagi kalau yang problema yang kita alami ini mungkin karena saudara kita atau keluarga kita mengalami suatu musibah, atau mungkin karena keluarga kita belum percaya Tuhan. Pasti kita akan dukung doa itu bukan hanya sekedar pada waktu dia minta tolong atau kita mengingat dia saja, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita secara penuh. Sebagai orang yang sudah mengerti dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya, pasti kita akan doakan terus menerus sampai seseorang itu benar-benar mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita bosan? Ada doa syafaat maju ke depan. Hari Minggu doanya ini, minggu kedua doanya itu lagi, minggu ketiga doanya itu lagi. Doa yang sama diucapkan beberapa kali pertemuan. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu, apakah jemaat merasa bosan? Kok doanya seperti itu aja? Kok nggak ada doa yang lain? Emang nggak ada bahan doa yang lain? Minggu kemarin doanya itu, minggu sekarang doanya ini lagi, minggu depan lagi doanya itu lagi. Kalau kita mengalami halnya keletihan seperti itu, kebosanan, kejenuhan seperti itu, dan kita putus asa dan lalu kita tidak berdoa lagi, saya yakin dan percaya pada waktu itu bangsa Israel akan kalah. Kalau Musa mengalami keletihan terus dia menyerah, pasti bangsa Israel itu kalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikutnya, oleh karena doa syafaat yang dilakukan oleh Musa dan teman-temannya, dia walaupun mengalami kesulitan, walaupun mengalami keletihan, dia tetap konsisten di dalam doanya. Begitu juga saya dan Bapak Ibu, kita harus konsisten di dalam doa kita. Kita terus doakan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Mungkin hari ini belum dijawab, tetapi jangan putus asa. Tetapi kita harus tetap konsisten, kita doakan terus. Kalau sudah dijawab, kita harus tetap berdoa terus. Itulah pentingnya doa di dalam konsistensi doa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu doa syafaat juga adalah peperangan. Doa kita itu berserah kepada Tuhan adalah satu peperangan rohani.
menjaga konsistensi kehidupan doa adalah peperangan rohani kita. Yang kedua, kenapa saya kasih tema tadi Musa CS menghadapi peperangan rohani? Yang kedua adalah ketika Musa tangannya mulai lemah atau mulai letih, yang dilakukan adalah yang dilakukan di sini adalah, kalau kita lihat pada waktu dia letih, waktu dia lemas, waktu dia capek tadi, waktu dia turunkan tangannya, dengan cepatnya itu teman-temannya yang dua ini, si Hur ini sama si Harun, dengan cepat langsung menopang tangannya si Musa. Jadi saya yakin dan percaya pada waktu mereka berdoa bertiga di atas bukit ini, tidak ada namanya saling menyuruh. Mereka saling peka, mereka saling mengerti, mereka saling melihat, saling mengetahui. Pada waktu Musa mengangkat tangannya, si Harun sama si Hur ini dengan cepat waktu Musa turunkan tangannya, mereka mengambil tindakan, mengambil langkah. Dia memberikan batu ditumpuk supaya Musa tidak capek, supaya Musa bisa duduk. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Harun dan Hur, dia menopang tangannya. Di tangan Musa ini mungkin di sebelahnya begitu, diangkat begitu. Si Harun, di sini dia diceritakan ya, di kanan atau di kiri. Jadi mereka itu keduanya itu mau memegangi tangannya si Musa supaya tidak diturunkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selain konsistensi dari doa itu, yang kedua yang perlu dilakukan adalah di sini adanya komunitas. Jadi tidak untuk menang di dalam menghadapi peperangan rohani ini, ternyata tidak satu orang saja, tetapi butuh komunitas, tetapi butuh orang lain supaya kita bisa menghadapi peperangan rohani ini. Kalau seandainya di situ tidak ada Hur atau Harun, ya kita tidak bisa melihat bagaimana si Musa tetap bertahan di situ, Bapak Ibu ya. Tetapi karena ada teman, ada Harun dan Hur, jadi dia tetap kuat karena dia megangin. Jadi perlunya komunitas di dalam kehidupan kita, perlunya orang lain di dalam kehidupan kita untuk menghadapi peperangan rohani yang ada di dalam kehidupan kita, itu sangat penting. Ternyata kita ini tidak bisa hidup atau tanpa orang lain, Bapak Ibu. Ternyata kita itu perlu orang lain. Begitu kita di dalam berjemaat, dalam kita bergereja, ternyata kita butuh orang lain untuk menopang kita, apalagi di dalam hal peperangan rohani. Kalau peperangan rohani kita sudah kalah, apalagi peperangan yang nyata, Bapak Ibu. Karena kuncinya adalah peperangan rohani kita. Kalau kita ingin menang di dalam peperangan rohani kita, ya kita harus berrelasi, kita harus berkomunitas, kita harus saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, komunitas itu ternyata sangat penting. Jadi saya langsung teringat, waktu saya baca Alkitab ini saya teringat, iya benar juga. Kalau kita di gereja ini, karena kita semua sibuk, Bapak Ibu ya, semua sibuk, semua dapat pekerjaan, semua ada yang kerja. Jadi waktu saya melihat ada tim doa di sini setiap hari Selasa, terus saya teringat, Bapak Ibu, kita sudah tidak komsel itu sudah berapa tahun ya? Berapa tahun, Bapak Ibu? 2 tahun ya sudah tidak komsel ya. Kita sudah tidak komsel itu 2 tahun, Bapak Ibu. Dan langsung teringat, ya pandemi kan kita sudah hilang ya, katanya pandemi sudah hilang ya. Tetapi kemarin teman saya masih kena corona gitu. Tapi nggak yang parah yang harus diinfus dan sebagainya macamnya, cuma hanya positif saja. Nah, langsung saya teringat, ternyata penting komunitas itu di dalam gereja. Terlebih-lebih kalau saya ini kan tipe orang ya, Bapak Ibu ya. Karena saya di sini jauh dari orang tua, hanya ada istri, paling sama adik gitu kan. Kalau ada pergumulan, ada problema, paling istri saya cerita sama saya cerita sama istri saya. Dan kalau kami dua-duanya sudah tidak kuat, kami akan pusing sendiri begitu. Itu yang kami alami begitu, Bapak Ibu. Tetapi kita harus menyerah, kita tidak menyerah, tapi kita tetap berdoa. Kita mengenalkan Tuhan, tetap konsisten di dalam doa kita. Bagaimana kalau saya bisa tambah kuat? Yaitu dengan komunitas. Terkadang waktu saya di pekerjaan saya, bukan saya curhat tentang kelemahan-kelemahan saya, tetapi dengan orang-orang yang bisa senyum dengan saya, orang-orang yang bisa bercanda dengan saya, itu juga
membangun semangat kembali di dalam kehidupan saya. Apalagi kalau komunitas kita di dalam gereja, kita saling mendoakan, saling mendukung problema masing-masing. Pasti peperangan rohani yang kita alami ini akan ringan Bapak Ibu. Seperti tugasnya si Harun dan Hur, mereka cepat langsung diangkat tangannya. Tindakan mereka langsung, tidak perlu disuruh, tidak perlu dikasih tahu, kamu harus pegangin saya, kamu harus siapin ini, tidak perlu. Tetapi dia dengan cepat mengerti kelemahan si Musa. Dia menolong. Inilah tujuannya komunitas di dalam kehidupan kita. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam doa syafaat yang dilakukan oleh Musa dalam menghadapi peperangan rohani di atas bukit, yang pertama tadi kan konsisten, yang kedua komunitas, yang ketiga kalau kita lihat di sini ada pengorbanan. Di situ dikatakan Bapak Ibu, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Jadi tidak disebutkan Bapak Ibu yang Hur di kanan atau di kiri. Nanti kalau takutnya kita sekolah minggu dikasih tahu si Harun di kanan, tidak disebutkan di sini. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kalau di situ dikatakan bahwa mereka itu tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, saya langsung jadi bertanya lagi, apakah mereka makan nggak ya? Atau mereka bawa minum nggak ya? Sedangkan tangannya aja diturunin aja nggak bisa gitu. Bagaimana dia minum gitu? Kalau si Hur sama si Harun megangin tangan kanan kirinya, terus mereka minum bagaimana? Makan apa lagi? Pasti di situ mereka berpuasa Bapak Ibu. Jadi itu pengorbanan. Pengorbanannya si Musa, pengorbanannya si Harun, pengorbanannya si Hur ini, itu mereka berpuasa. Mereka tetap diam di tempat itu sampai matahari terbenam, sampai peperangan itu benar-benar selesai. Pengorbanan yang diambil oleh ketiga orang ini, makanya di sini dicatat di dalam Alkitab, tidak peperangannya yang dicatat, tetapi Musa yang lebih disorot di tempat ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di sini kita melihat tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur, mereka tidak bergerak sampai matahari terbenam. Di sini mereka berpuasa, berdoa sehari-harian untuk kemenangan bagi bangsa Israel, dan mereka melihat kemenangan tidak ditentukan hanya oleh kehebatan mereka berperang. Jadi kemenangan itu ternyata tidak ditentukan oleh kehebatan mereka berperang, tidak ditentukan oleh beberapa banyak senjata yang dia pakai, tetapi terutama oleh bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Kemenangan bukan di tangan kita, tetapi kemenangan itu di tangan Tuhan. Jadi kunci dasar kalau kita ingin menang di dalam peperangan hidup ini, kita harus datang kepada Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, berdoa sapa, kita harus konsisten. Kita harus tetap konsisten di dalam doa-doa kita. Kita terus doakan, jangan cuma pada waktu kita menerima kabar saja kita doakannya, besoknya kita sudah lupa. Begitu juga di dalam keluarga kita. Kita mendoakan suami kita mendoakan anak kita mendoakan istri kita. Bukan hanya pada waktu kita ingat, anak saya mau naik kelas, anak saya mau ujian untuk kenaikan kelas, anak saya mau masuk ke sini, baru kita doakan. Tetapi setelah itu kita lupa. Pada hari itu saja kita doakan, tetapi besoknya kita tidak doakan lagi, karena kita tidak konsisten. Tetapi saya yakin dan percaya cuma di tempat ini kita konsisten di dalam doa kita. Amin Bapak Ibu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, peperangan rohani yang dialami oleh Musa, Harun dan Hur, sama halnya begitu juga yang dialami oleh si Esther, Ratu Esther. Kita akan melihat umat Allah yang mengalami situasi yang sulit dan situasi yang putus asa juga. Pada saat itu kita bisa melihat di Esther 13 ayat yang ke-16. Esther 4. Kita coba buka Bapak Ibu. Esther 4 ayat 13 sampai 16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Esther 4 ayat yang ke-13 sampai 16 kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Sudah ketemu semua? Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja,
bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat cerita Ratu Ester ini, ternyata musuh mereka itu musuh yang sama, yaitu adalah bangsa Amalek juga, bangsa Am. Di mana bangsa itu sebenarnya harusnya di zamannya Saul itu harusnya sudah dihabiskan, sudah dipunahkan gitulah. Karena perintah Tuhan itu mereka harus dilenyapkan gitu. Tidak boleh tersisa satupun. Tetapi di situ dikatakan bahwa bangsa Agag ini yang diceritanya di kisahnya si Ratu Ester ini, di sini memiliki jabatan lebih tinggi daripada mereka. Dan bangsa Agag ini adalah bangsa Amalek, adalah raja orang Amalek, Bapak Ibu. Jadi musuh yang sama ternyata terjadi juga di zamannya si Ratu Ester ini. Jadi peperangan yang sama yang dialami oleh Ratu Ester ini, bahwa bangsa Yahudi di sini dikatakan mereka itu terancam oleh kalau kita melihat itu di situ bukan terancam oleh Agag, tetapi di situ terancam oleh Haman. Haman ini adalah bangsa Agag ini, dan itu adalah raja Amalek tadi itu. Nah, si Haman ini yaitu menaruh kebencian kepada bangsa Yahudi. Jadi dia itu bertujuan ingin melenyapkan bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi yang pada saat itu numpang di Persia kalau nggak salah ya kan. Nah itu ini dilenyapkan semua, dihapuskan, dilenyapkan. Nah di sini Mordekai ini mengetahui, makanya dia memberitahukan kepada si Ratu Ester bahwa bangsanya ini, umat Yahudi ini akan dibinasakan, akan dipunahkan. Dan di situ tindakan yang dilakukan oleh Ratu Ester, dia mengumpulkan seluruh umat Yahudi yang ada di Susan. Dan di situ dikatakan kita bisa melihat bahwa mereka berdoa, berpuasa, Bapak Ibu. Ternyata hal yang sama yang dilakukan oleh Musa, begitu juga dilakukan oleh Ratu Ester pada saat itu. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Bukannya seharusnya kalau si Ratu Ester ini mengetahui, kan dia ratu, dia susun strategi. Ayo kita berperang, kita siapkan, kita bekali bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi kita bekali mungkin dengan apalah gitu, supaya mereka bisa bertempur melawan Haman, atau mungkin dengan dibalas dengan kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh Ratu Ester, kan bisa. Tetapi tindakan yang pertama yang diambil oleh Ratu Ester, di sini dia menyuruh Mordekai untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Susan untuk berkumpul, berdoa, berpuasa. Dan di situ ada pengorbanan, Bapak Ibu, ada konsistensi tadi, menjaga ketetapan. Mereka tetap berdoa dan berdoa sampai 3 hari. Mereka berpuasa sampai 3 hari. Pengorbanan yang dilakukan mereka, padahal itu mereka belum diketahui oleh Raja Ahasiweros. Tetapi pada waktu si Ratu Ester ini mau bertemu dengan Ahasiweros ini, dia terlebih dahulu berdoa sapaan, dia terlebih dahulu berdoa puasa, berlutut meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal-hal yang sangat menakutkan yang dialami oleh bangsa pada saat itu, Ratu Ester dan orang-orang Yahudi pada saat itu sangat menyekam. Sebenarnya itu kalau kita lihat di dalam ceritanya itu mereka sudah tidak ada pilihan lain. Mereka sudah mengalami keputusasaan, mereka sudah mengalami jalan buntu, Bapak Ibu. Tetapi dengan doa yang dilakukan oleh Ratu Ester dan orang-orang Yahudi ini, apakah tidak membawa manfaat di dalam kehidupannya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat, Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau saya ceritakan kurang lebihnya, Bapak Ibu ya, kurang lebihnya nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya di ayat sebelumnya atau ayat yang selanjutnya begitu.
Jadi si Haman ini merencanakan sesuatu yang jahat, terutama kepada Mordekai. Karena keiri hatiannya, karena dia dengkinya dengan bangsa Yahudi ini, dia bermaksud mencelakai Mordekai. Jadi dia itu bikin sulap tuh mungkin apa ya Pak? Tombak atau apa ya? Atau menara gitu, tetapi ada ujung tombaknya gitu mungkin. Nah dia itu berencana untuk menancapkan si Mordekai itu di atas sulap. Dan itu tingginya berapa meter gitu kalau semalam aku baca, tapi saya lupa baru. Nah itu rencananya si Mordekai ini mau disulapkan ke situ gitu. Jadi si Haman ini karena dia kepercayaan raja, dia memiliki anugerah dari raja ini, jadi dia disegani di bangsa itu. Nah dia mau mengadukan si Mordekai ini supaya raja ini menyulapkan dia. Tetapi Bapak Ibu, dengan hasil doa Esther dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, si raja ini sebelum tiba waktunya bertemu dengan Mordekai ataupun bertemu dengan Ratu Esther ini, dia mengalami susah tidur. Pada waktu dia susah tidur ini, dia memanggil sida-sidanya. Memanggil sida-sida itu penjaga pintu begitu, penjaga pintu raja. Dia panggil, dia suruh buka kitab apa itu namanya, bukan kitab ini Bu ya. Jadi kayak kitab atau kisah sejarah yang ada di kerajaan itu sudah dibuka lagi. Catatan-catatan kejadian di kerajaan itu disuruh dibuka lagi begitu. Pada waktu dibuka, ternyata si Mordekai ini dia itu sebenarnya memiliki suatu hal yang luar biasa yang dia lakukan, yang membuat si Raja Ahasiweros ini berubah pikir atau memiliki penghargaan gitu. Jadi begini Bapak Ibu, pada waktu itu kalau Bapak Ibu lihat di pasal 2 ayat yang ke-21, itu ada juga sida-sida raja itu, Bigtan dan Teres ini, dia itu memiliki kedengkian, memiliki keinginan ingin membunuh si Raja Ahasiweros ini. Tetapi itu digagalkan oleh si Mordekai. Jadi Mordekai ini lapor kepada Ratu Esther. Ratu Esther menceritakan itu kepada Raja Ahasiweros itu, dan setelah diselidiki ternyata benar, si Bigtan dan Teres ini ingin membunuh raja. Ada niat ingin membunuh raja. Akhirnya dia disulapkan, dibunuh si Bigtan dan si Teres ini. Nah pada waktu itu kejadian itu dicatat Bapak Ibu, dicatat oleh sida-sida itu, dicatat dengan persetujuan raja itu dicatat. Tetapi kenapa pada waktu itu si Mordekai ini tidak diberikan penghargaan? Malah yang diberikan penghargaan ini si Haman. Penghargaan yang begitu besar sampai dia dihormati di daerah itu. Si Mordekai ini tetap menjadi sida-sida atau penjaga pintu Bapak Ibu. Kenapa tidak pada waktu itu raja harus memberikan penghargaan? Ini saya kasih penghargaan kamu. Tetapi kenapa malah si Haman? Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dengan doa yang dilakukan oleh Ratu Esther ini, ternyata pada waktu dia tidak bisa tidur, Raja Ahasiweros ini, dia mengundang sida-sida itu untuk membukakan catatannya itu. Pada waktu dibacakan tentang catatan ini, dia memiliki hati untuk memanggil si Mordekai ini. Pada waktu sebelum dia dipanggil, ternyata si Haman ini datang Bapak Ibu. Raja nanya, siapa yang di pelataran itu? Terus sida-sida menjawab, itu si Haman. Terus si raja tanya si Haman, kalau orang memiliki jasa, kurang lebih seperti itu, kalau orang memiliki jasa menyelamatkan seseorang, apa yang harus kita berikan kepada orang itu? Nah si Haman ini menjawab, dia berkata memberikan pakaian raja dan memberikan kehormatan dan memberikan kuda atau apa kalau nggak salah begitu Bapak Ibu. Nah setelah itu ternyata dia tidak tahu bahwa yang diberi penghormatan ini si musuhnya itu tadi, si Mordekai. Si Haman dengan bebasnya dia menjawab seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setelah dia mengetahui bahwa Mordekai yang diberikan penghargaan tersebut, dia merasa sakit hati lagi. Dia pulang, dia tambah sakit hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, singkat cerita, ada perjamuan yang diadakan oleh Ratu Esther ini. Dan si Ratu Esther ini memberitahukan apa yang menjadi kebusukan daripada si Haman ini, bahwa dia ingin membinasakan umat Yahudi. Pada waktu raja mengetahui dan diselidiki benar, sulap yang seharusnya untuk menancapkan si Mordekai, itu kan yang dibuat menancapkan si Haman tadi.
Itulah kuasa doa Bapak Ibu. Pentingnya kuasa doa. Ternyata kuasa doa yang di dalam kita melakukan atau menghadapi peperangan rohani itu ternyata tidak sia-sia. Mungkin sulit, mungkin berat, apalagi ada puasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jujur Bapak Ibu ya, karena apa ya, dari udah kebiasaan mungkin ya, saya itu tidak pernah melakukan puasa Bapak Ibu. Saya itu hanya cuma doa saja. Untuk mengikuti puasa itu jarang, bahkan malah tidak pernah begitu. Setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, ternyata kalau kita ingin berdoa dengan konsisten, dengan benar kepada Tuhan, bukan hanya kita sekedar berdoa, bukan hanya sekedar kita berlutut, meminta, memohon, tetapi kita perlu berpuasa. Ternyata berpuasa dari situ bukan hanya berpuasa kayak kita untuk berhenti makan, tidak. Supaya apa? Supaya kita tidak gemuk, supaya kita diet katanya kan, berpuasa, sekalian lah kita diet. Tetapi di situ dikatakan karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan apa yang menjadi pergumulannya, jadi dia sampai lupa makan Bapak Ibu. Jadi bukan doa atau pergumulan kita waktu kita berdoa syafaat itu harus berpuasa mengurangi makan, tidak makan, tidak. Pengertiannya adalah karena dia sungguh-sungguh mendoakan pergumulannya itu sampai lupa makan. Jadi seharusnya yang kita lakukan pada waktu kita berdoa syafaat, waktu kita berdoa secara khusus, harus dibarengi dengan berpuasa. Nah mungkin Bapak Ibu kalau setuju Bapak Ibu ya, kalau kita mungkin mengalami pergumulan atau ingin mendoakan gereja kita tetap maju di tempat ini, acara-acara besar mungkin atau hari-hari besar mungkin di tempat ini, dan mungkin bukan hanya itu saja, untuk kita kemajuan para pelayan-pelayan di tempat ini, mungkin kita perlu adakan doa puasa untuk para pengerja ataupun untuk jemaat. Atau mungkin kita mengambil waktu, karena saya di liburnya itu di hari Sabtu, mungkin kita bisa bersama-sama di hari Sabtu mengadakan doa puasa. Atau mungkin kita mulai lagi kembali kebaktian komsel kita, karena ini kan waktunya sudah Oktober. Kalau kita November atau Desember kita mulai komsel, kayaknya agak canggung ya, karena kan mau pulang kampung, Natal dan sebagainya macamnya. Mungkin tahun depan kita bisa mulai kembali program komsel kita, supaya apa? Supaya kita saling mendukung, supaya kita saling mendoakan satu sama lain. Karena ternyata kuasa doa di dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kenapa saya mengambil bagian yang kedua ini adalah kisah tentang Ratu Esther. Ternyata Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa ambil di dalam bagian ini, bahwa kehidupan orang Kristen ini adalah peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu adalah peperangan bukan hanya pada waktu ini saja, tetapi peperangan sepanjang zaman. Kita akan ketemu musuh yang sama, kita akan ketemu hal yang sama Bapak Ibu, yaitu adalah dosa. Karena dosa itu tidak pernah mati di dalam kehidupan orang Kristen Bapak Ibu. Dosa akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang lebih besar. Di sini Hama memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam negeri itu. Jadi dosa itu kembali, musuh itu kembali bukan dengan kelemahannya. Pada waktu dia sudah mengetahui strategi kita, pada waktu iblis itu sudah mengetahui, oh anak-anak Tuhan itu kalau berdoanya kalau rajin kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah saya tidak akan datang lagi. Supaya apa? Supaya dia lemah lagi. Jadi iblis ini memiliki strategi, dia menyimpan apa yang menjadi kelemahan kita. Seperti halnya orang Amalek ini. Ternyata pada di zamannya Saul seharusnya mereka ditumpas, dihabiskan, dan masih ada lagi ujung-ujungnya Bapak Ibu. Dan semakin dia ketemu lagi di hari-hari berikutnya, dia malah semakin kuat, semakin hebat. Nah peperangan, ternyata dosa tidak pernah mati di dalam kehidupan orang Kristen, dan dosa akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dosa itu sebenarnya hanya berpura-pura mati di dalam hidup kita. Pura-pura mati itu adalah strategi daripada dosa atau strategi daripada setan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jangan saya atau Bapak Ibu berpikir dosa akan habis di dalam kehidupan kita dan dosa akan terus menghantui setiap kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu, memang betul kita ini sudah diselamatkan dari kuasa dosa. Kita ini benar sudah diselamatkan oleh kuasa dari kuasa dosa, yaitu penyelamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita memang benar sudah diselamatkan dari kuasa dosa, Bapak Ibu. Tetapi sisa-sisa dosa yang ada di dalam kehidupan kita atau di dalam diri kita harus tetap berperang atau tetap melawan dosa itu.
Jadi peperangan rohani ini tidak hanya pada waktu di zamannya Musa saja atau di zamannya si Ratu Ester saja, tetapi peperangan rohani ini itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang hari, Bapak Ibu. Bukan pada waktu kita mengalami kesulitan, bukan waktu kita mengalami kebahagiaan kita berdoa, kita berperang secara rohani, tetapi sepanjang zaman sampai kita benar-benar terlepas dari dosa itu. Kalau kita sudah terlepas dari dosa itu, waktunya kapan, Pak? Ya waktunya pada waktu Tuhan datang kembali kedua kalinya. Di situ dosa benar-benar terlepas dari kehidupan kita, karena kita bersama dengan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini bahwa kemenangan yang didapat oleh Ratu Ester, kemenangan yang didapat oleh bangsa Israel ada karena 3 orang ini atau Musa CS ini di dalam menghadapi peperangan rohani tadi, yaitu mereka berdoa dengan konsisten, mereka berdoa dengan komunitas atau dengan bersama-sama, dan karena mereka berdoa dengan berpuasa, menahan segala kelemahan tubuhnya. Dari kisah peperangan dengan Amalek dan kita disadarkan bahwa kemenangan kita di dalam pengudusan diri kita melawan dosa itu 100% adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kita harus berperang dan kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencelupkan mata kita, melihat situasi kita di dalam peperangan rohani, dan tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk memerangi peperangan itu kecuali kita bergantung kepada salib Kristus, kepada kuasa Roh Kudus. Dan mari kita sadar, anak-anak kita, pekerjaan kita, semuanya itu tergantung dari kuasa Tuhan. Dan kita harus berperang. Kehidupan doa adalah peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.